Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang luar negeri di era Jokowi membengkak. Penambahan utang luar negeri selalu jadi polemik di tanah air. Selama ini, utang jadi jalan keluar untuk mengatasi defisit APBN. Baru-baru ini, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 2020 yang tercatat sebesar 417,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.800,2 triliun. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal 3 yang sebesar 413,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya setelah berikut ini. Baru-baru ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 2020 yang tercatat sebesar 417,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.803,2 triliun. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal 3 yang sebesar 413,4 miliar dolar Amerika Serikat. Besaran utang itu terdiri dari utang luar negeri, sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 209,2 miliar dolar Amerika Serikat atau dengan 2.907 triliun dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.895 triliun. Namun yang perlu diketahui, selain utang luar negeri, pemerintah Indonesia juga memiliki utang dalam negeri yang berasal dari penerbitan obligasi surat berharga negara. Berikut ini adalah perbandingan utang luar negeri pemerintah Indonesia antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan 2 periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti dirangkum pada Rabu 17 Februari 2021. Mengutip data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia per 31 Desember 2004 adalah sebesar 68,57 miliar dolar Amerika Serikat. Di periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, utang pemerintah Indonesia memang mengalami pasang surut. Pada 31 Desember 2005, utang pemerintah Indonesia turun menjadi 63,9 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, pada tahun 2006, utang pemerintah menjadi 62,03 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun 2007 menjadi 62,25 miliar dolar Amerika Serikat. Dan tahun 2008 menjadi 65,44 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu sampai pada tanggal 31 Maret 2009 atau menjelang berakhirnya periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hutang pemerintah Indonesia menjadi 63,20 miliar dolar Amerika Serikat. Yang jadi catatan adalah besaran utang yang dirilis Kemenkeu tersebut tak memasukkan utang luar negeri yang berasal dari penerbitan surat utang negara valuta asing. Utang luar negeri pemerintah di periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami kenaikan signifikan. Mengacu pada data yang dirilis Bank Indonesia pada triwulan 3 2014 atau menjelang
berakhirnya periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 292 miliar dolar Amerika Serikat. Rinciannya adalah utang pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 132 miliar dolar Amerika Serikat dan utang dari sektor swasta termasuk BUMN sebesar 159,3 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dirunut dari tahun ke tahun, hutang luar negeri Indonesia di dua periode Presiden Jokowi juga terus melonjak. Membengkaknya hutang luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona COVID-19. Di awal periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi atau saat masih bersama Yusuf Kalla atau pada akhir kuartal 4 2014, posisi utang luar negeri Indonesia yang ditarik pemerintah dan Bank Indonesia adalah sebesar 129,7 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya pada triwulan 4 2019 atau dimulainya periode kedua Presiden Jokowi, utang luar negeri yang berasal dari pemerintah dan Bank Indonesia tercatat sebesar 202,9 miliar dolar Amerika Serikat. Terbaru, Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia dari pemerintah dan Bank Sentral pada akhir kuartal 4 2020 tercatat 209,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.907 triliun. Pada November tahun lalu, pemerintah Indonesia juga baru saja menarik utang cukup besar dalam bentuk utang bilateral. Rinciannya adalah sebesar 15,45 triliun dari Australia dan 9,1 triliun dari Jerman.